Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyaknya kepada kita yang tidak dapat kita hitung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, yang insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Dr. Kiai Haji Aam yang saya hormati, Bapak Dr. Cucu Surahman yang saya hormati, Bapak Dr. Udin Supriyadi yang saya hormati, Bapak Dr. dan hadirin sekalian yang saya hormati. Saya Ega Nasruddin. Pada kesempatan kali ini sebagai MC di kajian hari ini izin membacakan susunan acara kajian pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada kajian pagi hari ini yaitu ada pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan pematerian, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, dilanjutkan dengan doa bersama, dan dilanjutkan dengan penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara kajian pada pagi hari ini telah dibuka dengan ucapan basmalah. Semoga dapat menambah keberkahan acara kajian pada pagi hari ini. Dilanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu acara pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Muhammad Ramdhani. Kepada Kang Muhammad Ramdhani, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Kang Muhammad Ramdhani yang telah membacakan tilawah ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal kebaikan, khususnya bagi Kang Muhammad Ramdhani dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya dilanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pematerian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam dan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Cucu Surahman. Kepada Bapak Dr. Cucu Surahman, saya persilakan, Pak. Baik, MC, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai pada subuh kali ini kita bisa berkumpul berwajah dalam kajian tafsir Tarbawi bersama guru kita semua, Haji Dr. Aam Abdul Salam MPD. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga di sana. Adik-adikku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada subuh kali ini saya kira ini spesial ya, karena kita seperti kita ketahui, insya Allah akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Abu depan sudah memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah. Karena itu Rabu ini guru kita sengaja lebih spesifik akan membahas ayat Shaum, yaitu dengan tema dimensi pedagogis pada ayat Shaum. Jadi ini hitung-hitung tarhib Ramadan mungkin pakai ya. Sudah tidak sabar lagi kita ingin mendengarkan paparan tentang ayat Shaum ini, tentu dilihat dari sisi pedagogis begitu, dalam perspektif pedagogis. Tentu pasti banyak sekali yang baru dengan analisis balaghah, dengan analisis bayani, insya Allah akan menambah wawasan dan pemahaman kita terhadap isi kandungan ayat suci Al-Quran. Selamat menyimak, memperhatikan. Kita untuk adik-adik, siapkan hati, siapkan pikiran untuk yang sangat luar biasa ini. Mangga pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-siyam wa hassana fi syahrihi lal iksar min al-khairat wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Para bapak, para ibu, guru-guru kami, para guru besar, kawan-kawan kami, para dosen, serta anak-anakku sekalian, para mahasiswa.
Tidak ada ungkapan yang paling indah, kata-kata paling mulia kecuali kita bersyukur Allah memberi kesempatan. Insya Allah kita akan memasuki Ramadan. Anugerah sangat besar kalau kita diberi kesempatan memasuki Ramadan. Sebab seperti kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang tak tergantikan. Sangat banyak kebaikan yang tidak kita temukan dan tidak Allah janjikan pada kesempatan lain. Namun sebagaimana concern kita dalam kajian ini selalu memandang dari sisi pedagogis, tentu saja tidak semua dimensi atau masalah Ramadan akan kita ungkap. Seperti tertera di sini dimensi pedagogis pada ayat saum yang menggambarkan proses pendidikan komprehensif, integratif, intensif. Betul, kalau kita kaji dari sisi pedagogis yang masuk ke gaya bahasa, rasanya ini luar biasa. Ada yang juga baru mengerti saya dari ada penggalan ayat, pengulangan ayat yang baru mengerti kali ini dengan pendekatan pedagogis ini. Begini supaya ada gambaran sebelum masuk ini. Allah mewajibkan saum ini sangat halus, sangat lembut, bahkan dengan dekapan cinta. Nanti mungkin mudah-mudah terungkap. Tak ubahnya seorang ibu membimbing anaknya yang 3 tahun, yang sulit mandi, kira-kira bagaimana? Seorang ibu mengambil anaknya umur 3 tahun, sulit mandi, bagaimana? Kira ngolokna gitu ya. Nah, ini ayat-ayat saum itu seperti itu. Yang baru paling nikmat itu paman kana minkum maridon, kalau siapa yang sakit, itu diulang hanya berselang 1 ayat. Apa itu maksud? Nah, di sini rasanya saya merasakan itu. Nanti kita coba lihat ya. Nah, jadi luar biasa ini sentuhan kelembutan dan kasih sayang Allah mengenai kaum ini. Nah, ini ayatnya sampai 1986 tidak saya bacakan, nanti akan kaji satu-satu ya. Kita mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini penetapan atau taklif yang pokoknya. Kesananya tadi bujukannya atau ya meringankannya ayat-ayat ini. Tapi di ayat yang pokok juga sudah terasa kelembutannya. Ya ayyuhallazina amanu. Ini beda dengan ya ayyuhal mu'minun, jauh mananya. Sama kalau bahasa Indonesianya, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Tapi jauh maknanya di antara bahasa ini. Kalau ya ayyuhallazina amanu, ini ada kajian balaghah, ada nidaul al-balaghah bin nida. Nah, pada panggilan Bang. Jadi ayat ini ungkapan yang pertama ada pengakuan terhadap integritas mereka atas keimanannya. Kemudian pada panggilan ini ada kelembutan, semacam pelukan dan mendekatkan. Jadi kalau begini ya,
Wahai saudara-saudara mahasiswa, nah itu biasa kan. Tapi kalau ini mas imbangannya itu, wahai para mahasiswa yang telah membuktikan kegigihan belajar kalian. Nah, ya ayyuhalladzina amanu itu begitu. Wahai para mahasiswa yang telah membuktikan kegigihan belajar, kesungguhan usahanya. Wah, itu. Tak ada pengakuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ungkapan yang mendekatkan Tuhan kelembutan. Sapaannya saja bermakna begitu. Kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Asalnya kutiba itu ditulis, ditetapkan kepada kalian saum. Satu. Ini mewajibkan tapi kalimatnya berita saja. Kobari ya. Tidak sumu berpuasalah kalian gitu kan Mugas. Kalimat khobari berita juga pasif. Tidak katabna alaikum, kami wajibkan kepadamu. Aktif gitu ya. Kalau ini mah diwajibkan. Supaya tidak terasa siapa yang mewajibkan. Supaya tidak terasa bahwa puasa itu suatu kewajiban yang datang dari luar. Tapi seakan memang hakikatnya kewajiban puasa itu diangkat dari hakikat eksistensi manusia. Karena manusia membutuhkan. Jadi membebankan tapi diringankan supaya terapresiasi ini sebagai satu kebutuhan. Tuh. Beda kalau kami wajibkan kepada kalian seakan-akan puasa. Ya, kan itu datang dari luar, ditekankan, dijejalkan pada kehidupan manusia. Nah, bahasanya ini sudah sangat akrab mendekatkan. Bahasa Sunda mengarai gitu sana. Merangkul, bahasanya merangkul gitu ya. Nah, supaya dorongannya lebih kuat untuk melaksanakan, diberi ungkapan motivasi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Loh, puasa ini bukan kewajiban yang baru loh ya kalau gitu ya. Ini sudah lama. Kecuali itu, ini pun mengungkapkan bahwa saum ini telah teruji secara empirik. Nah ini. Sebab telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu itu tentu para nabi, para syuhada, para sholihin. Dan karena puasa inilah mereka menjadi manusia. Manusia unggul di setiap perjalanan zaman itu. Jadi ini juga jadi motivasi. Telah teruji secara empirik saum ini. Buktinya umat-umat terdahulu juga begitu. Nah, ini angkut meningkatkan motivasi. Kalau ke anaknya tuh tinggal si anu juga kasep ya, dengan mandinya seger. Oh, begitu. Ya. Kalau ke anak tuh. Nanti yang terasa itu di ayat-ayat berikutnya. Ya. La'allakum tattaqun. Nah, ini tujuan. Tapi di sini agak mengkerut gitu ya. Kenapa tujuannya cuma la'alla? La'alla itu mudah-mudahan. Tidak kuat gitu ya. Pasti begitu, pasti jadi takwa begitu. Inginnya begitu kita teh. Maka kalau kita mah yang manusia nyusup, tidak la'alla, lakuntum tattaqun. Inginnya lakuntum tattaqun. Pasti kalian jadi orang-orang bertakwa. Tapi tidak ya. La'allakum tattaqun. Iya, pertama begini. La'alla itu memang taroji ya, untuk tapi menghendaki
upaya yang maksimal. Pentingnya upaya yang maksimal. La'alla itu begitu. Di dalam Suyuti kalau tidak salah. Ya. Tapi ada makna lain yang lebih hebat. Artinya kalian jadi orang takwa itu jangan bersandar pada amal kalian. Jadi takwa itu bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat Allah. Ya, jadi karena rahmat Allah. Jadi jangan bersandar pada amal. Gitu. Kalau begini, kalau kita bersandar pada amal, ya, kalau berhasil, bahkan kita merasa hebat sendiri. Kalau tidak berhasil, kemungkinan malah kita kecewa. Ya, itu Allah tidak mau hambanya yang sudah beramal berhasil, lantas kecewa. Kan kalau bersandarnya hanya kepada rahmat Allah, mah ya, yang penting kita usaha, kata Allah. Wajib kan syariat. Berhasil, tidak akan merasa kecewa karena Allah lebih mampu memberi. Tidak berhasil juga, nah tetap saja stabil harapan kepada rahmat Allah. Nah, kan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yudkhiluhul jannata amalu." Tak seorang pun akan masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Engkau pun Rasulullah tidak. Iya, wala ana. Saya pun tidak. Illa ayyataghammadiyani Allahu birahmati. Kecuali kalau Allah melimpahkan rahmatnya. Taghammadan itu ngagolontorkeun kalau bahasa Sunda. Ngagolontorkeun rahmat. Oh, jadi kita jadi ada rahasia yang sangat luas ya. Jadi kalau puasa itu syariat, nah untuk mencapai ke sana tidak tertumpuk pada syariat itu, tapi harus masuk ke hakikat, ya, masuk hakikat. Nah, akhirnya kalau begitu kita akan tetap saja stabil. Kau penting melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apa yang akan diberikan kita serahkan saja kepada Allah, tidak usah mendikte Allah, ya. Kalau tidak mencapai, tidak akan kecewa karena rahmat Allah tetap akan mendekap kita. Wah, jadi luar biasa ini ya. Nah, waduh, umpamanya kalau anak-anak, wah mandinya wah males. Cuma sebentar kok. Seberapa puasa itu? Ayam mama dudat. Cuma beberapa hari saja. Aduh, langsung saja begitu. Cuma beberapa hari saja, kata Allah. Aduh, berat atuh kumaha lamun paman kana minggu maridon mah atuh anu gering anu berjalan mah buka saja. Coba begitu. Jadi ada dialog imajinatif di sini dengan Allah sehingga lompatan ayat itu menjadi nikmat. Aduh, gimana beratnya? Wah, berat, sakit, perjalanan, buka saja. Tapi tetap saja harus beri pilihan. Tapi kalau puasa itu kan lebih bagus. Wah, jadi ada dialog ini seperti Allah sedang membimbing anak, ibu seorang membimbing anak 3 tahun sulit mandi, diolok, dirayu, ini saking sayangnya. Paman tahu atuh ya kalau kita melaksanakan itu lebih baik, aduh ya dirayu. Wah, atuh kata anak aduh atuh nanti cenah dingin. Kalau dinginnya pakai air hangat aja gitu gitu sana. Tapi kan kalau pakai air dingin akan lebih seger. Gitu. Wah, ini seperti itu dialognya. Kapan ini? Paman syahrul Ramadan. Nah, waktunya itu diberi
disebutkannya keunggulan Ramadannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Tuh, ini juga untuk mendorong supaya bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Keagungan yang tiada tara itu. Supaya apa? Supaya tertarik lagi gitu kita untuk sahur. Bahwa itu paman saya dan minggu pal yasub. Siapa yang mengalami Ramadan itu saumlah. Wah, terasa berat deh. Langsung lagi man kana minkum maridan. Oh, dua kali. Nah, ini saya baru mengerti ini. Begitu. Kan tadi sudah siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan buka saja. Setelah ini paman syahida minkum musahro, siapa yang mengalami Ramadan itu saum ya. Aduh berat. Sakit atau di perjalanan mah bukan. Diulangi lagi. Seperti kita supaya anak itu kan sudah di perjalanan ya mandi. Udah diingatkan tadi. Wah, kalau dingin mah pakai air hangat aja. Udah waktu diingatkan lagi, diungkapkan lagi supaya mau. Wah iya kata ibu juga kalau dingin mah pakai air hangat saja. Wah, ini dialog yang sangat indah ya. Terus terang saya juga baru mengerti posisi pengulangan ini seperti itu ternyata. Ya. Sebab ditafsir kadang-kadang tidak ditafsirkan lagi karena sudah ya karena waktu itu. Tapi ada tafsir Al-Wasit menafsirkan lagi. Nah, saking inginnya Allah kita betul-betul jadi dikuatkan yuridu bikumullah wala yuridu bikumul yusra wala yurid. Sudah cukup kan begitu motivasi. Dipastikan lagi yuridullahu bikumul yusra. Coba bayangkan. Sudah cukup dengan wala yuridu bikumul. Allah itu maksud kemudahan bagi kamu itu. Cukup itu. Tapi wala yuridu bikumul yusra. Dikuatkan. Tidak Allah tidak. Wah, Allah itu maksud kemudahan. Tidak bermaksud kesulitan. Tanpa tidak bermaksud kesulitan sudah cukup sebenarnya maknanya. Tapi saking ya tersupados raos. Sanes kamu awal doa kan. Sanes kamu dijelaskan. Ya. Penguatan untuk memindahkan sahur, mengulangi. Yang positif itu yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Negatif di sana wala yurid itu tidak perlu sebenarnya itu, tapi untuk tadi betul-betul Allah itu mendekat kita dan betul-betul kita ingin supaya mengindahkan saum itu. Jadi apa? Ini saking cemburunya Allah ingin kita jadi orang hambanya terbaik. Jadi ini ungkapan kecemburuan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu. Saking kita ingin betul-betul mengindahkan saum itu. Ingin kita jadi hambanya terbaik. Nah, ini ayat penggalan ayat ini karena tidak pakai kata penghubung dengan yang sebelumnya, yuridu itu ada oleh tafsir Sayyid Qutb ini jadi qaidatul kubro, kaidah besar. Apa artinya? Seluruh ajaran Islam itu bukan bukan saum saja, sekalipun konteksnya dengan saum itu begitu. Seluruhnya sholat dan ajaran Islam itu Allah ingin menghendaki kenyamanan, kemudahan bagi kita dalam menghadapi kehidupan hanya dengan menjalankan ajaran Islam. Jadi ini diangkat dari kaidah besar bahwa ajaran Islam itu begitu maksud. Kenapa atuh boleh buka begitu nanti ganti? Itu kan walitukmilul iddata. Silakan nggak apa sempurna itu nanti disempurnakan saja di kesempatan lain. Tapi esensinya walitukabirullah ala ma. Nah, ini lagi-lagi masuk ke mana ke hakikat.
semua amal yang kita laksanakan dalam rangka mengagungkan Allah. Lima sudah diingatkan lagi supaya tadi tidak merasa hebat sendiri. Kalau kita melaksanakan puasa menghebatkan, saya merasa jadi menghebatkan sendiri. Tidak. Terus dibimbing secara syariat juga secara hakikat ini. Terus semuanya yang kamu laksanakan itu walitukabirullah, untuk mengagungkan Allah, ya. Supaya punya kekuatan lebih. Saya kan hanya mengagungkan Allah. Maka tatkala lapar, jadi nikmat, naik ke atas pikiranmu sedang mengagungkan Allah. Ketika mendengar yang tidak, karena sedang mengagungkan Allah, jadi lebih kuat begitu. Dan akhirnya wala'allakum tashkur, nanti digabungkan sedikit lagi ya. Gak apa-apa lah, langsung Pak Cucu. Dan akhirnya itu coba di ayatnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadaku, aku ini dekat. Wah, ini proaktif Allah menyatakan kedekatannya. Aku ini dekat. Ujibu da'wat, senantiasa menanti disapa oleh kita di doa berdoa. Allah dengan ayat ini, Allah senantiasa menunggu, ingin disapa, ingin diminta. Siap memberikan terbaik. Ujibu da'wat da'i. Wah, luar biasa ini. Ayat saum ini ya. Nah, bagian ke pokok-pokoknya coba kita lihat lagi tadi tentang la'allakum tattaqun dengan segala makna. Tapi juga la'allakum tashkurun. La'ala ya. Kenapa tidak lakuntum? Kenapa? Ternyata begitu. Dalam dikuatkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu wa idza sa'alaka ibadi. Ini sekali pokok-pokok pikiran, Allah tetap menghendaki usaha yang maksimal. Tapi jangan bersandar pada amal. Ya. Sebab kalau bersandar kepada amal kita akan, kalau berhasil kita akan merasa bisa sendiri, akhirnya sombong. Kalau tidak berhasil kita akan kecewa, menyesal, berat. Allah tidak mau begitu. Dan yang paling penting, kita harus masuk dari syariat itu, amal itu masuk ke hakikat, ya, hakikat. Bahwa yang membuat kita jadi takwa itu bukan amal kita, tapi rahmat Allah. Bahwa yang mengantarkan ke surga itu bukan amal kita, tapi rahmat Allah. Dan ada di hadis supaya kita mampu menikmati semua jamuan Allah. Dalam saum itu seperti di haji. Siangnya saum penuh, malamnya qiyam penuh. Ibadah seluruhnya. Dengan kondisi ibadah itu kan supidati syaitan. Setan itu ditahan, artinya karena di nafsu dikekang, nafsu makan ditahan, maka jalan setan terhambat. Maka tatkala jalan setan tertutup, maka jalan untuk terbang pikiran ke langit itu terbuka. Mudah. Silakan saja. Kalau biasa namanya lihat yang ganjil di rumah teh, inginnya teh marah, ada ambek, langkung puasa mah lebih tertahan. Ada anak macam-macam, inginnya mah membentak, lagi. Itu karena apa? Ditutuplah jalan setan. Hati mudah diterbangkan kepada langit. Nah, karena itu ya, tatkala kita apapun yang terjadi itu jamuan Allah. Sedang saum, tiba-tiba ada yang minta-minta. Padahal kita pun tidak punya uang. Gimana? Terbangkan ke langit. Ya Allah, Engkau menguji saya dengan orang ini. Apa yang saya bisa berikan? Jadi apapun jamuan Allah supaya pikiran kita dan hati kita diterbangkan ke langit, ke aras. Al-qulubu jawwalah, kata orang Arab. Hati itu
kurilingan wae gitu ya. Hati itu gentayangan manhama yajulu haulars. Ada yang berkeliling-keliling di aras, ada juga yang berkeliling-keliling di WC. Nah, apakah hati kita akan keliling terus di WC? Kalau keliling di WC hanya melihat sebatas materi saja kepentingannya itu. Kalau berkeliling di aras, ditanyakan ke Allah. Nah, saat puasa itu menikmati jamuan Allah itu begitu. Dan sangat dimudahkan. Jadi apapun yang terjadi, coba lagi lapar kan, melihat comberan saja jadi kabita. Terbangkan kan. Gitu. Melihat apa saja bisa. Nah, ini kan sempat terbangkan hati kita ke langit. Dan seluruhnya, aduh berat juga nih. Seluruhnya pasrahkan kepadanya. Karena keutuhan manusia itu hanya terjadi pada kebersamaan dan kepasrahan. Kekuatan kita, kekokohan kita, keberhasilan kita bukan tatkala kita merasa bisa melakukan semuanya, merasa kuat, merasa sehat, bukan. Tapi tatkala kekuatan kita sepenuhnya dipasrahkan kepada Allah. Di sana. Bahkan akhirnya saya tutup dengan hadis ini. Wala khulufu famis shaim atyab indallah min rihil masjid. Sungguh bau mulutnya orang saum ini lebih wangi menurut Allah daripada wanginya minyak kasturi. Apa-apaan Allah ini teh? Apa urusannya? Yang puasa mah bau saja mulutnya kan, tidak apa-apaan. Kira-kira kondisi apa? Yang bau jadi wangi. Nah ini teh kondisi situasi cinta. Karena cinta, karena melihat pengorbanan yang saum itu betul-betul gigi. Allah kan bangga. Malaikat coba lihat tuh hamba-hambaku menahan makanannya, minumannya. Min ajli karenaku, kata Allah tuh bangga. Jadi seolah-olah didekap oleh Allah itu. Baunya mah bau, tapi karena bau itu wujud pengorbanan cinta kepada Allah, maka bagi Allah yang bau itu jadi wangi. Iya, dulu mah suka dicontohkan sedikit supaya lebih jelas ya wanginya. Dulu mah ada film India. Jangki wanitanya teh, Pijay laki-lakinya ya. Dulu saya waktu PGA dulu nonton film ini, ya jadi teringat. Itu si Jangki itu wanita cantik, anak pejabat. Ada si Pijay gagah, ganteng, tapi secara sosial ekonomi tidak setara. Karena itu ditolak oleh bapak si Jangki. Tidak boleh berdekatan dengan si Jangki. Akhirnya dikejar-kejar itu si Pijaya oleh oleh pengawal bapaknya. Karena si Pijaya gagah, akhirnya kalah semuanya itu yang mau membunuh si Pijaya itu. Sampailah si Pijaya di halaman rumah si Jangki dengan wajah berlumuran darah itu. Waduh, segera si Jangki mengejar, merangkul, memeluk si Pijaya itu yang berlumuran darah. Darah yang bau amis itu tidak terasa amis, bau amis. Tapi terasa wangi. Karena darah itu bukti perjuangan cintanya. Nah, Gusti Allah, baunya mulut yang puasa itu seperti itulah. Jadi ungkapan cinta yang luar biasa dari Allah ya. Wah, ini luar biasa kalau kita mengabaikan saum yang sebegitu indah Allah sampaikan kepada kita. Ya, masih banyak, tapi Pak Cucu itu saja mungkin. Sebelumnya Pak Cucu, saya akan sampaikan pengumuman. Ada permintaan dari kawan-kawan berbagai pihak, khususnya dosen-dosen PAI. Kajian ini dipindahkan ke hari Sabtu. Insya Allah bukan Sabtu yang dekat, tapi Sabtu itu nanti di bulan Ramadan.
Dan mulainya Pak Cucu mungkin dari jam 5.15 supaya kita tidak tergesa-gesa ya dari sholat subuhnya. Ya, jadi Sabtu dari minggu depan sampai seterusnya, insya Allah ini karena permintaan dari kawan-kawan kami dosen PAI dari berbagai pihak untuk soalnya kalau Rabu itu harus mengejar kuliah dan dosen PAI semua Rabu jam 7 masuk ke. Jadi begitu insya Allah. Kan yang kajian hikamnya pakai. Oh, kajian hikam katanya Kamis Pak. Kamis sore. Kamis ngabuburit, bari ngabuburit. Ya, Prof diumumkan. Prof Sahidin yang akan memimpinnya itu. Ya, terima kasih Prof Sahidin. Alhamdulillah hadir. Hatur nuhun. Nah, begitu mangga Pak Cucu beli apa terus. Ya tenuju di Tasik Pak Cucu Karsan. Oh, di Tasik pakai. Alhamdulillah. Pantesan lebih segar pakai kelihatannya ini sekalian gitu. Luar gitu. biasa, kuat sekali. Ustadz peradaban, Ustadz ilmu agama masalahnya. Pesantren pakai ya. Mangga. Ya. Seperti biasa pakai ada beberapa pertanyaan. Ya. Ini pertama langsung saja saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin kiranya Ustadz tidak keberatan menjelaskan tentang perbedaan pemahaman sekaitan dengan sholat tarawih yang 11 dan 13 rakaat. Oh iya. Saya berani bertanya masalah ini karena biasanya Ustadz memberi penjelasan dari metodologi pemahamannya. Jadi mungkin mengharapkan penjelasan dari sisi metodologi sebagai ini pun jika Ustadz tidak keberatan menjelaskannya. Terima kasih. Itu pertanyaan. Rada maksa oke ya. Iya, saya tahu itu dari kawan saya Pak Cucu yang lainnya. Ya begini, sudah bukan masalah lagi ya taraweh kita ini ada yang 11, ada yang 23 ya. Baiklah saya jelaskan seperti yang saya tahu dan saya sudah mendapat penjelasan ini sejak dulu. Wah, waktu di PGA itu tahun 77 ya, 77 di pesantren. Yang 11 kan sudah jelas hadisnya dari Aisyah, maka Rasulullah SAW yajidu fi Ramadan wa fi ghairihi ala ihda asal rakaat. Rasulullah mah di Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah melebihi 11 rakaat. Sahih itu ya hadis Aisyah. Itu yang dalil yang gunakan yang 11. Sah ya, tentu saja sah. Sesuai dengan pemahamannya siapapun boleh gitu. Bagaimana yang 23 dan saya juga memilih yang 23. Begini penjelasannya ya. Ini penjelasan dulu ya dari guru saya. Kata yang 11 mah yang apa? Yang kata dua yang 23 mah yang 11 itu mah bukan taraweh, dah itu mah witir katanya ya. Dah itu mah witir. Kan kalau taraweh hanya di Ramadan. Kalau ini kan di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi kalau dengan di luar Ramadan apa? Di Ramadan dan di luar Ramadan. Apa? Oh, itu mah bukan taraweh. Aduh, ya witir. Udah witir dari mana? Dari ini hadis. Aisyah ditanya, dari Aisyah ditanya, bikam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir. Berapa Rasulullah SAW suka witir? Dijawab bi arba'in wa salas au sit
sittin wasalas, au tis'in wasalas, au ashrin wasalas. Itu. Rasulullah mah witirnya teh 3 dan 4, atau 3 dan 6, atau 3 dan 9, 3 dan 9, dan 3 dan 10. Sampai 13 bisa. Nah, sehingga katanya Rasulullah di hadis itu tidak pernah witir kurang dari 7. Tapi di hadis lain ada Rasulullah pernah witir 5 rakaat langsung tanpa salam di salah satunya. Ada hadis lagi Rasulullah itu melaksanakan witir ya, 5, 7, 9, 11. Sehingga di penjelasan hadis itu di Ad-Durar As-Saniyah saja bahwa witir itu bisa 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11. Oh, jadi itu witir. Ini mah kata yang 13 ya, yang 23. Saya tidak sedang membantah yang 11, jadi itu hak saja mulai ya. Saya sekali lagi tidak sedang membantah. Ini mah pemahaman yang mengamalkan yang 23. Lantas dari 23-nya dari mana? Nah, ini mah istilahnya kata mereka ya tatadappakur riwayat, tatadappaku itu mengalir deras, lamun saya mengagolontor riwayat-riwayat yang menjelaskan dari Sayyidi Umar, Khalifah Utsman, Ali, tarawihnya itu 20 dan 3. Terus sampai terjadi ijma salafus sholih, yaitu di kalangan sahabat, sadayana ijma. Lah munajiat tidak ada yang membantah karena di masa itu Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Itu riwayatnya banyak sekali itu. Sampai terjadi ijma di salafus sholih itu. Yang 20. Di mana mereka sholatnya? Ya di masjid di mana Aisyah ada. Ada ditentang oleh Aisyah? Tidak ada katanya. Oh, jadi kalau beda, kalau itu adalah yang sebelah pasti ditentang oleh Aisyah, tapi tidak ada. Jadi pertama terjadi ijma di kalangan salafus sholih, para sahabat itu. Bukti kekuatan itu di imam madhab juga. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya ijma juga. Tarawihnya itu 20 dan 23. Kecuali Imam Malik tambah ada pendapat kedua 36. Ya, 36. Itu jadi kekuatan ijma itu para ulama sebagai salafus sholih. Sehingga para ulama tidak mungkin Umar membuat ada yang tanpa dasar dari Rasulullah. Katanya ya, sehingga diikuti oleh semua. Dan tidak ada yang menentang waktu di Khalifah Umar, Utsman, Ali, semua seperti itu. Kemudian buktinya apa? Dibuktikan oleh ulama madhab. Semua tokoh ulama ijma juga. Nah, itu masa sekali lagi pegangan yang 23 ya. Jadi cukup kuat. Dan itu mah yang 11 mah katanya bukan tarawih tapi witir ya. Nah, karena itu coba ada buku 1000 tahun dulu tarawih di Masjid Nabawi dan di Masjid Mekah. Itu sampai sekarang tidak berubah 20. Nah, jadi itu ya yang saya dulu udah waktu pegang dengar dari guru saya Kiai Haji Wahab Muhsin di pesantren, dan saya merasa kuat dengan itu dan sampai sekarang ya, sebab tidak mungkin katanya salafus sholih ijma seperti itu apalagi yang diikuti oleh ijma imam mazhab. Nah, dengan itulah sekali lagi apa yang saya sampaikan ini
tidak sedang membantah yang 11. Semuanya hak-hak saja ya, mengamalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, demikian mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf. Sekali lagi, kalau yang beda, saya tidak sedang membantah ya. Hanya itulah yang saya amalkan dan pemahamannya seperti itu ya. Terima kasih Pak Kiai. Saya kira jelas ya. Ini ada 2 pertanyaan langsung chat. Ini pertama dari Pak Haji Jajak, Pak Kiai. Kedua dari Pak Haji Yuda. Saya kira ini perlu juga untuk ditanggapi dan dibahas karena terkait dengan Ramadan ini atau ayat puasa. Langsung saja saya bacakan Pak Kiai pertanyaannya. Terima kasih Pak Kiai dari Pak Haji. Mohon maaf, ingin penjelasan tambahan bagaimana langkah-langkah atau usaha kita untuk meraih rahmat Allah terkait dengan la'allakum tattaqun atau pencapaian takwa tidak hanya mengandalkan amal. Iya. Itu pertanyaannya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti tadi diungkapkan, ya awalnya saya juga termasuk yang protes di dalam arti kenapa ya lala gitu ya, tidak inginnya saya katakan lakuntum tatakun pasti ya. Oh, setelah diambil ternyata begitu. Pertama, kenapa la'alla? Nah, la'alla justru itu menghendaki upaya yang maksimal. Ibadah pokok yang saum itu saum siam pada siang hari, kedua qiyam pada malam hari. Itu 2 pokok. Jadi ini hidup yang sebuah tuh ibadah saja. Saum pada siang hari, qiyam pada malam. Dengan tarawih itu, dengan tentu saja sholat yang utama. Ya, sholat yang dalam kondisi saum, kehusuan kita, koneksi pikiran kita ke langit itu akan lebih dimudahkan. Artinya di sana ada kesempatan dimudahkan, tapi tetap upaya kita harus maksimal. Katakanlah, tingkatkan kehusuannya, tingkatkan kualitasnya. Sholat sunat yang rawatib usahakan dipenuhi, ya. Zikir-zikir setelahnya usahakan tapi sekali lagi di sini memungkinkan kualitas zikir kita, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedang apa kita subhanallah? Seperti tadi menyucikan Allah itu merefleksikan pada diri sendiri. Ya Allah, saya ini orang apa? Di hadapanmu yang suci, agung, tiada tara ini. Direfleksikan. Ternyata wajah saya ini. Ya, sholat saja saya susu. Nah, hati itu lari ke sana kemari, ya Allah. Nah, lihat diri kita. Kemudian mungkin ada rasa malu kepada Allah. Ya Allah, untuk sholat saja hati saya lari ke sana kemari, ya Allah. Subhanallah. Nah, ditingkatkan itunya. Di samping frekuensinya, ada usahakan amal-amal yang dicontohkan itu, ada tilawahnya, ada karena Rasul ajwadan nas. Rasulullah itu paling pemurah, paling baguran. Wa ajwan makana fi Ramadan, dan paling banyak pemurahnya Rasulullah di Ramadan. Nah, jadi apa? Ada proyeksi, ada rencana, ada anggaran sejak awal. Harus menyambut Ramadan, harus begitu. Menyambut Ramadan ada anggaran sejak awal berapa awal untuk wakaf, untuk apa gitu ya, direncanakan. Ada penataan waktu yang direncanakan. Ada evaluasi pada saum yang lalu. Kenapa dulu ini tidak? Kenapa dulu tidak ini?
dievaluasi, diproyeksikan. Itulah Allah itu menghendaki kesungguhan seperti itu. Allah itu menghendaki kesungguhan seperti itu. Ya. Namun dengan Allah itu jangan lantas ujub bahwa dengan amal ini saya akan begini dengan amal. Tidak. Sudah saja serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ini hanya bisa seperti ini. Apa yang engkau berikan, aku pasrah, aku ridho. Jadi tidak usah mendikte Allah. Jangan mendikte Allah saya. Karena Allah akan memberikan lebih dari yang kita perkirakan. Apalagi di Ramadan, kebaikan itu kan tak terhingga. Al-hasanat di asri amsalnya ila sab'ati mi'atin. Kebaikan itu dibalik 10 kali sampai 7 kali. Kecuali pada sahur. Itu tak terhingga. Allah yang akan membalasnya. Wah, ini. Nah, kecuali tadi dengan ungkapan-ungkapan yang begitu dekat, begitu sayang, luar biasa. Apa? Kebaikan di Ramadan. Kebaikan di keberkahan, kebaikan, magfirah yang total. Magfirah yang total. Bayangkan, man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu, diampuni seluruh dosanya. Maka diungkapkan di hadis lain, maka begitu keluar dari Ramadan kayaumi waladatu seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Wah, luar biasa Ramadan ini. Kemudian apalagi ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bonus yang luar biasa. Sedang apa Allah dengan apa ini? Apa bonus ini? Ini saking Allah cinta pada manusia, sayang pada manusia, ingin hamba-hambanya jadi hamba terbaik, memperoleh surga semuanya. Jadi Ramadan ini dekapan cinta dari Allah. Ya. Mari kita sambut dengan segenap cinta juga, ya, bangga kepada Allah. Tentu saja apa bimbingannya masih banyak yang harus kita ungkapkan. Tapi mungkin masih kuliah Pak Cucu ya hari ini. Mohon maaf. Kalau harus masuk ke hari Sabtu mungkin agak leluasa. Mohon maaf itu kepada semua. Sekalipun dari Tasik tetap sampai bisa kuliah Pak. Ya, ini satu lagi Pak Kiai ini dari Pak Haji Yuda mungkin sebagai penutup. Mohon penjelasan kalau sudah terawih, sholat terawih, kemudian sholat tahajud plus muhasabah berjamaah pakai apakah boleh begitu katanya? Iya, kalau ya betul. Udah lupa lagi hadisnya bahwa lawit troni pilih gitu ya. Nah, itu dijelas ya, betul ingat itu. Tidak ada dua kan. Oh ya, hadisnya begini. Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Ada masalahnya di sana. Jadikan sholat malam terakhir itu witir. Ya. Nah, jadi kalau sudah witir setelah tarawih, apakah boleh nanti tahajud lagi? Kan itu sudah sholat terakhir. Nah, itu masalahnya. Ya. Nah, kemudian ada hadis la witroni fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, kalau tidak salah dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Nah, ini juga ada tuh di Bulughul Maram juga ada itu setelah itu. Hanya bagaimana memahami la witroni bila tidak ada witir dalam satu malam. Jadi, nah itu memaknai jadi setelah witir di awal Isya setelah taraweh boleh sholat lagi, ya. Tapi tidak perlu witir lagi, sholat tahajud lagi, ya. Nah, tadi boleh. Oh, itu ada dialog antara Rasulullah SAW dengan Umar dan Abu Bakar.
Rasulullah ngobrol pada tanya kepada Abu Bakar, bagaimana kamu witir? Kalau saya mau witir setelah Isya Rasulullah, katanya. Oh, kalau gitu ya Abu Bakar lebih hati-hati. Apakah Abu Bakar tidak sholat malam? Tidak, justru diceritakan Abu Bakar itu tengah malam itu tukang nangis di tempat sujudnya, katanya ya. Jadi witirnya setelah Isya. Kalau Umar mah nanti saja Rasulullah setelah ini, jadi tidak witir setelah Isya maksudnya. Nanti saja sholat setelah nanti malam. Jadi Umar mah qawiyul azmi istilahnya. Jadi kokoh kuat keinginan ya. Nah, itu dipuji. Jadi tentu saja mungkin hubungannya dengan masalah itu ya. Apakah tahajud lagi setelah witir? Nah, itu ada pemahaman seperti itu. Saya mah tidak mau, sudah saja tidak sudah witir, tidak ada lagi tahajud. Kenapa tidak? Itu masing-masing pemahaman ya, tidak harus dibentur-benturkan gitu. Hanya begitu yang saya pahami dari dulu juga ya. Tentu saja justru muhasabah dalam arti ini tafakur, istilahnya kita membaca diri di hadapan keagungan Allah, kebesaran Allah, rahmat Allah. Pasti itu sangat penting ya, muhasabah. Apa yang mau sendirian atau berjamaah, ada banyak yang ikut, kemudian jelaskan, kita berintrospeksi masing-masing sampai untuk membaca diri masing. Kan tidak mudah itu muhasabah, akan mudah dipandu dengan ya. Bagus aja saya pikir itu ya, tidak ada masalah itu ya. Pembinaan itu mungkin termasuk majelis zikir Pak. Kalau dihubungkan dengan masa Rasulullah itu termasuk majelis zikir. Begini, zikirnya beda muhasabah. Begini, waktu Rasulullah keluar dari rumah masuk masjid, di sana ada dua majelis. Ada yang zikirnya itu dengan zikir baca Al-Quran dan doa-doa. Ada yang zikirnya itu diskusi, kajian. Nah, kata Rasulullah, kilahuma la khair. Dua-dua majelis itu bagus. Tapi yang lebih bagus yang melakukan kajian seperti muhasabah itu. Jadi insya Allah itu ada dasarnya seperti itu. Terima kasih, mungkin Pak Dudu seperti itu, mohon maaf ya. Sekali lagi, kalau ada perbedaan apa yang saya dengan yang lain, saya tidak sedang membantah atau membandingkan dengan, tapi hanya menjelaskan apa yang saya tahu dan yang saya ikuti. Terima kasih. Aku ada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja doa saja ya Pak Dudu. Langsung doa Pak Kiai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah yang Maha Penyayang. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan tempatkanlah mereka ya Allah pada tempat termulia di sisimu ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat itu. Ya Allah, rahmat-Mu yang agung, saum yang penuh berkah dan maghfirah telah Engkau hampirkan kepada kami ya Allah. Telah Engkau dekatkan ya Allah. Berilah ya Allah kesempatan kami hidup di Ramadan dengan kehidupan ibadah terindah ya Allah. Berilah kami kesempatan di Ramadan ini mampu menikmati seluruh jamuan-Mu ya Allah.
Sehingga dengan jamuan itu kami tetap bisa bergumul, berpelukan dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terindah yang pernah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Mudahkan kami untuk menggapai maghfirah-Mu ya Allah. Maghfirah-Mu yang total ya Allah. Bimbinglah seluruh pikiran, hati, tindakan kami ya Allah. Agar semuanya selaras dengan harapan-Mu terindah, terbaik ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Billahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah sanad jaza. Terima kasih juga para jamaah, bapak-bapak, ibu, para guru besar, para dosen semuanya, adik-adikku sekalian. Alhamdulillah kita berada di ujung kajian kita. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan berbagai ilmu yang sudah kita miliki selama ini, kita terima dari guru kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Pak. Oke, sehat selalu. Pak. Sehat terus, Pak Kiai. Nun, Kiai. Jazakallah khairan katsiran. Nun, Pak. Saidin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara pada kajian pagi hari ini telah dilaksanakan. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Cucus Rahman sebagai moderator pada kajian pagi hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Dr. Am Abdul Salam yang telah menjelaskan materinya dengan sangat jelas sekali. Juga tidak lupa terima kasih kepada seluruh hadirin, Bapak, Ibu, Akang Teteh yang telah hadir pada kesempatan kajian pada pagi hari ini. Juga tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan selama saya menjadi MC pada kajian pagi hari ini. Oleh karena itu langsung saja kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.